Assalamualaikum friends. Saya Sherina Amalia Setiawan dengan NIM 25021264026, mahasiswi Desain Komunikasi Visual. Teman-teman, kira-kira apa nih satu kata yang pertama kali muncul di benak kalian waktu ngelihat gambar-gambar ini? Berkelas, kuno, gorgeous, atau estetik? Yaps, estetik. Kita semua pasti udah nggak asing kan dengan kata-kata itu. Kira-kira apa sih makna sebenarnya dari estetik itu sendiri? Dan kenapa benda-benda ini bisa disebut estetik? Pasti ada alasannya dong. Kita ulas bareng-bareng yuk. Kata estetik yang kita tahu sampai sekarang pertama kali digunakan dalam bahasa Latin aesthetica, yang berarti penginderaan atau hal-hal yang dapat ditangkap oleh indera kita. Istilah tersebut ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Jerman bernama Alexander Gottlob Baumgarten pada tahun 1714 sampai 1762, dan saat ini menjadi fondasi bagi lahirnya filsafat keindahan atau ilmu tentang keindahan yang kita kenal sampai sekarang. Sejak saat itu, ilmu tentang keindahan atau yang kita kenal estetika ini terus dikaji dan dipelajari secara turun-temurun dari filsuf satu ke yang lainnya, serta terdapat beberapa tahapan pergeseran konsep mulai dari konsep estetika klasik, modern, sampai postmodern. Hingga sampailah pemahaman itu dipelajari di beberapa program studi sekarang. Program studi di rumpun seni dan desain termasuk program studi yang saya pelajari saat ini, desain komunikasi visual, dan menjadi mata kuliah yang saya pelajari pada semester ini. Dalam desain komunikasi visual, konsep estetika ini tuh lebih menekankan pada aspek fungsionalitas atau nilai guna dari suatu produk desain. Sederhananya, sebuah desain dianggap bukan sebuah problem solver ataupun artefak desain jika desain itu tidak memiliki nilai guna atau fungsi. Especially dalam DKV, umumnya kita berfokus pada bagaimana sebuah objek estetika ini dapat berkomunikasi, mengkomunikasikan tujuan atau suatu hal kepada halayak umum. Contohnya sign system, desain produk, MV, bahkan sesederhana selebaran kertas brosur promo suatu produk. Meskipun secara umum kita tahu bahwa bentukan brosur itu hanya berupa selembar kertas berisi informasi produk yang terlihat sepele, tapi itu juga termasuk objek estetis, teman-teman. Nah, meskipun terlihat biasa saja, tapi jika dikemas dengan otak cerdas DKV, lain cerita lagi nih, karena baru-baru ini sedang viral desain brosur produk yang unik seperti ini. Pernahkah kalian menemukan brosur semacam ini di tempat umum? Jika kita ulas mendalam, desain brosur yang sedang viral belakangan ini ternyata menerapkan prinsip estetika yang cukup optimal loh. Kenapa bisa begitu? Kita ulas satu persatu. Yang pertama, maximum effect for minimum means. Artinya, sebuah produk dapat memberikan efek yang maksimum alias efektif, tapi dengan modal yang minimum. Jadi teman-teman, dampak maksimum dari produk ini dikarenakan produk itu bisa sangat ampuh nih memikat calon pelanggan ketika melihat sebuah kertas seperti stiker yang tampak seolah menempel di spot yang bisa diselipkan di kendaraan atau di spot umum lainnya. Mengapa upayanya bisa disebut minimum? Karena dibandingkan kita mencetak selebaran kertas hanya untuk satu brosur dengan tampilan brosur kecil ini yang bisa diselipkan, itu bisa lebih menghemat budget material dan dibutuhkan usaha yang sedikit juga untuk mendesain karena bentuknya kecil sekali, teman-teman. Kita lanjut pada aspek yang kedua, unity in variety. Kesatuan dalam keberagaman. Wah, kata-katanya Bhinneka Tunggal Ika banget ya.
Tapi memang nyatanya ada korelasinya loh teman-teman. Karena faktanya kita cenderung melihat hal-hal yang berdekatan atau terlihat. Dalam psikologi itu disebut teori Gestalt. Penerapannya pada konsep bukaan dalam brosur yang sedang viral ini, dari kejauhan kita itu melihat brosur ini tuh hanya sebuah gambar elemen kecil yang terlihat seperti stiker. Tetapi ketika kita mengambilnya dan membuka selebaran informasi dari brosur itu yang dikemas out of the box di balik gambar objek yang terpotong itu, kita bisa melihat lebih lengkap mengenai detail produk yang dipromosikan. Next, prinsip yang ketiga ada Maya. Eits, bukan Maya yang ini ya teman-teman. Maya di sini adalah most advanced yet acceptable. Artinya, sebuah produk desain itu ditampilkan dan diciptakan paling baru, inovatif, dan tetap mengacu pada produk yang sudah ada. Seperti produk brosur ini, karena nyatanya brosur ini itu akan lebih bertahan lama sebagai hiasan selain sebagai informasi produk dibandingkan hanya berbentuk selebaran kertas seperti ini yang rawan dibuang begitu saja oleh para calon konsumen. Prinsip yang keempat ada optimal match, artinya keselarasan indera. Pada prinsipnya, sebuah desain seringkali dirancang multimodal, artinya bisa menggunakan beberapa indera di saat yang bersamaan untuk mencerap sebuah produk desain tertentu. Dalam brosur ini, secara umum kita berperan dalam indera pelihat dan peraba. Bahkan jika konten brosur ini misalnya berkaitan dengan parfum nih teman-teman, dapat mengaktifkan indera penciuman juga karena dapat diinovasikan dengan fitur kertas yang harum seperti di majalah itu teman-teman. So, dari pembahasan panjang yang sudah saya paparkan mengenai objek estetika terapan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa estetika terapan ini mengajarkan keindahan dalam desain komunikasi visual bukanlah tujuan akhir semata, melainkan sarana untuk mencapai keterbacaan, daya tarik, dan efektivitas pesan. Dengan menguasai prinsip-prinsip estetika terapan, kita sebagai desainer cerdas tidak hanya mampu membuat desain yang enak dipandang, tetapi juga menciptakan pengalaman visual yang fungsional, komunikatif, dan berkesan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.